Pada dini hari 13 November 1833, penduduk di banyak tempat di Amerika Utara dan Karibia sedang terlelap. Namun menjelang pukul 2 hingga 4 pagi, langit berubah drastis. Dari cakrawala timur, ribuan cahaya berkilat meluncur turun. Seorang penduduk Alabama menulis, "Seakan-akan langit runtuh di atas kepala kami. Tak seorang pun yang tidak terbangun malam itu." Meteor datang dalam jumlah luar biasa, bukan 1-2 seperti yang biasa terlihat, melainkan ribuan dalam 1 jam. Di beberapa tempat, saksi memperkirakan ada lebih dari 100.000 meteor per jam. Di desa-desa dan kota kecil, orang-orang berhamburan keluar rumah. Banyak yang menangis, berteriak, dan bersujud. Laporan dari seorang pengkhotbah di South Carolina menyebutkan, bintang-bintang berjatuhan dari langit, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Jemaat saya bersujud, memohon ampun, dan mengira sang hakim telah datang. Di Karibia, situasinya sama. Di Havana, Kuba, koran lokal menulis, pada dini hari 13 November, seluruh kota menyaksikan ribuan bintang runtuh dari langit. Orang-orang berteriak di jalan, sebagian bersujud, sebagian berlari mencari perlindungan. Bagi masyarakat yang religius pada masa itu, fenomena ini seolah-olah tanda langsung dari surga, pertanda kiamat. Keesokan harinya, koran-koran besar di Amerika menurunkan laporan utama. New York Evening Post menulis pada 14 November 1833, langit dipenuhi cahaya seperti hujan api, bintang-bintang jatuh dalam ribuan jumlahnya. Tidak ada yang pernah menyaksikan kejadian seperti ini sebelumnya di negeri kita. Berita itu menyebar cepat ke seluruh negeri, menjadikan peristiwa ini salah satu fenomena astronomi pertama yang diliput secara luas oleh media modern. Di tengah kepanikan rakyat, seorang profesor muda di Yale University, Denison Olmsted, melihat kesempatan untuk meneliti. Ia mencatat bahwa semua garis cahaya meteor tampak berasal dari satu titik di langit, yaitu rasi Leo. Tampak jelas bahwa ribuan garis cahaya itu semua berasal dari satu titik di langit. Fenomena itu bukanlah cuaca atmosfer, melainkan berasal dari luar bumi. Olmsted menerbitkan hasil penelitiannya di American Journal of Science and Arts, menegaskan bahwa hujan meteor adalah fenomena kosmik, bukan sekadar bintang jatuh biasa. Dari sinilah lahir pemahaman modern bahwa hujan meteor terkait dengan orbit komet, dalam hal ini komet Tempel-Tatel. Bagi masyarakat biasa, malam itu tetap diingat sebagai malam ketika bintang-bintang berjatuhan. Bagi kalangan religius, itu menjadi bahan khotbah tentang tanda-tanda langit. Dan bagi dunia sains, The Great Star Fall of 1833 adalah titik balik, membawa astronomi pada era baru pemahaman tentang hujan meteor. Hingga kini, setiap kali Leonid muncul di bulan November, pengamat langit mengingat kembali malam bersejarah itu, ketika langit di atas Amerika dan Karibia seolah runtuh dalam hujan cahaya. Tidak ada korban jiwa, rumah terbakar, atau hutan terbakar yang tercatat dari The Great Star Fall 1833. Hujan meteor 1833 hanyalah fenomena cahaya di atmosfer. Meteor Leonid yang terlihat sangat banyak itu sebenarnya berasal dari partikel debu komet Tempel-Tatel. Ukurannya sangat kecil, rata-rata hanya sebesar butir pasir hingga kerikil. Ketika memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, sekitar 70 km per detik, partikel itu terbakar habis di ketinggian 80–120 km di atas permukaan bumi. Dalam laporan ilmiah Denison Olmsted dan koran-koran 1833, tidak ditemukan bukti adanya meteorit jatuh yang menimbulkan kebakaran. Semua bintang jatuh habis di udara sebelum sempat menyentuh bumi. Reaksi masyarakat lebih ke panik religius, bukan bencana fisik. Catatan saksi mata banyak menekankan pada ketakutan, doa, dan tafsir kiamat, bukan kerugian materi. Tidak ada laporan resmi tentang rumah terbakar, hutan terbakar, atau orang terluka. Jadi, meskipun malam itu disebut hujan api dari langit, sebenarnya fenomenanya aman secara fisik, hanya menakutkan karena intensitas cahaya yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda?
Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.